Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia pondok pada lembaga pesantren Islam. Di sini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, sejarah pondok pesantren yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Neng Nisa Nur Azizah. Dan yang kedua, pesantren dan sistem pendidikan nasional yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Akbar Jihadin. Dan yang terakhir, strategi pengembangan sumber daya manusia di pesantren yang akan dijelaskan oleh Saudara Eryana Hussein. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu sejarah pondok pesantren. Pondok pesantren terdiri dari 2 suku kata, yaitu pondok dan pesantren. Pondok berasal dari kata bahasa Arab, yaitu funduk yang artinya hotel atau asrama. Sedangkan pesantren berasal dari kata santri yang dengan awalan pe dan akhiran an, yang berarti tempat tinggal santri. Menurut A.H. John berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil India yang berarti guru mengaji. Sedangkan Susan Bragg berpendapat bahwa istilah santri berasal dari kata sastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Lebih lanjut, Susan Bragg mengungkapkan bahwa kata sastri berasal dari kata sastra yang berarti buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Istilah pesantren ini bukan suatu yang baru, karena jauh sebelum Islam masuk, keberadaan pesantren telah ada semenjak kekuasaan Hindu dan Buddha. Proses Islamisasi juga mempengaruhi pesantren, sehingga pesantren bukanlah asli produk Islam, tetapi lebih melekat kepada keaslian Indonesia. Kemudian menurut Gus Dur, pondok pesantren adalah salah satu subkultur yang memiliki identifikasi tersendiri dari pola umum masyarakat. Sebab pondok pesantren mempunyai sistem dan budaya yang unik dibanding dengan komunitas lembaga yang lain. Oleh karena itu, untuk memahami pesantren harus hati-hati, tidak hanya dilihat dari lahiriahnya saja, melainkan harus dilihat secara komprehensif di dalam proses pembelajaran dan pengembangan yang ada di dalam pondok pesantren. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akbar Jihadin tentang pesantren dan sistem pendidikan nasional. Mungkin dicukupkan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menjelaskan tentang pesantren dan lembaga pendidikan nasional. Nah, pesantren sebenarnya telah mendokumentasikan berbagai sejarah yang di Indonesia, baik dalam kegiatan ekonomi ataupun politik. Sejak awal penyebaran Islam, pesantren adalah saksi sejarah di mana Islam bisa tersebar. Perkembangan dan kemajuan Islam di Nusantara, khususnya di Jawa, tidak terlepas dari pesantren. Di masa Wali Songo, tidak sedikit wali-wali Jawa menguasai perdagangan dan perekonomian umat Islam, seperti halnya Sunan Giri yang menguasai Lombok, Kalimantan, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, pesantren juga berpengaruh dalam kebijakan-kebijakan keraton. Maka ada yang termasuk Keraton Demak dan lain sebagainya, yang dikontrol oleh para ulama Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Oleh karena pengaruhnya yang begitu dahsyat, maka pesantren berfungsi
sebagai selain dari ekonomi, politik, keraton-keraton, maka pesantren tidak bisa diluputkan dari sejarah atau historis kenegaraan, khususnya Nusantara. Oleh karenanya, sudah dipastikan pendidikan pesantren merupakan pendidikan yang sangat otentik dan dibanggakan. Oleh karenanya, ketika Ki Hajar Dewantara menjadi tokoh pendidikan nasional, beliau mengatakan bahwa pondok pesantren merupakan pendidikan yang sebenar-benarnya yang menerapkan sesuai dengan norma-norma bangsa Indonesia. Pemerintah juga mengakui bahwa pondok pesantren dan madrasah merupakan dasar dan sumber pendidikan nasional, maka harus dikembangkan, diabdikan, dibimbing, dan diberi bantuan serta diberikan wewenang di dalam lingkup pendidikan, tetapi di bawah Kementerian Agama. Tetapi sikap nutupnya pesantren tidak seiring dengan kemajuan zaman, maka pemerintah menganggap bahwa pesantren itu berbeda dengan keinginan nasionalis, karena pendidikan dan ajarannya tidak disesuaikan dengan zaman modern dan keinginan pemerintah, atau bahasanya terpisah dari aliran pendidikan nasional. Tetapi semenjak Kiai Haji Ahmad Hasim menjabat sebagai Menteri Agama tahun 1950, maka menerapkan pendidikan di madrasah-madrasah disesuaikan dan ditambah dengan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah umum lainnya. Maka tidak sedikit pesantren-pesantren yang ikut bersaing, madrasah dimasukkan ke dalam pesantren agar pesantren juga bisa termasuk ke dalam ranah pendidikan nasional, seperti pesantren Jombang, Tebu Ireng yang mendirikan pendidikan SMP dan SMA. Bahkan tidak sedikit pesantren-pesantren pun sekarang berbasis madrasah sampai ada yang mendirikan kuliah. Maka hal-hal ini diikuti oleh banyak pesantren, khususnya sekarang yang ada di Indonesia. Tidak sedikit pesantren yang mendirikan pendidikannya dimulai dari SD, SMP, SMA, sampai ada dengan kuliah ataupun MI, MTS, dan lain sebagainya. Dengan demikian bahwa pesantren berperan dalam pendidikan nasional, bahkan lebih dominan baik, karena biasanya di pondok pesantren itu ada pendidikan tentang akhlak, dan kualitas akhlak itu kebanyakan bisa didapatkannya di pondok pesantren, berbeda dengan pendidikan-pendidikan di luar pondok pesantren. Artinya, pesantren dan pendidikan nasional sangatlah memajukan edukasi pendidikan nasional. Dengan didirikannya sekolah-sekolah yang diadakan di pesantren, tidak sedikit pesantren-pesantren bisa bersaing dengan pendidikan di luar pesantren, bahkan lebih unggul. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang pesantren dan pendidikan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iriana Hussein Arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan sumber daya manusia di pesantren. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan juga sebagai penyedia jasa pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Biasanya itu pesantren itu memerlukan pengembangan dan perubahan pengelolaan yang berorientasi masa depan dengan kompetitif. Untuk menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang mampu menjawab segala tuntutan zaman, langkah awal yang dibenahi adalah manajemen sumber daya manusianya. Hal ini penting karena manajemen sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam suatu organisasi apapun bentuk serta tujuannya. Organisasi dibentuk
sebagai visi dan misi pesantren itu untuk kepentingan manusia, dan dalam pelaksanaannya misi diurus dan dikelola oleh manusia itu sendiri. Jadi dalam pemilihan sumber daya manusia di pesantren ini diperlukan orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan dalam bidang pesantren tersebut. Pemimpin dalam seleksi harus mempertimbangkan hal-hal diantaranya yaitu meliputi penampilan, fisik, berekspresi, kemudian kualitatif yang dimiliki seperti pendidikan, pengetahuan, dan pengalamannya. Bakat pembawaan dalam Islam dikenal dengan sebagai fitrah, seperti kecepatan memahami sesuatu, keinginan untuk belajar. Motivasi maksudnya yaitu motivasi yang dimiliki oleh calon pelamar sebagai pengurus pesantren. Selanjutnya yaitu adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelatihan dan pengembangan, yaitu diantaranya menganalisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan, menentukan tujuan pelatihan, merencanakan dan mengembangkan program pelatihan, menjalankan pelatihan termasuk di dalamnya job dan off job, evaluasi pelatihan, modifikasi pelatihan. Sekian yang dapat saya sampaikan.